Nah, itu ada tentu ada edukasi yang harus diberikan oleh komunitas, oleh pemerintah. Jadi kita yang semangat untuk menghidupkan kota Palembang dan cinta dengan pariwisata. Makanya wisata ini datang ke biar untuk belanja, biar untuk ngabisin duit dari kota. Tinggal balik. Kita selalu berpikir Wisata wisata, ya kan? Bahwa masyarakat itu sadar bahwa mereka adalah hidup dari bagian dari pariwisata ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Rumah Keadilan Baja Sriwijaya. Hari ini kita berusaha hukum dengan tokoh-tokoh pariwisata. Mas Teguh, siapa-siapa yang kita undang ini? hari ini ada Babe. Babe. Terkenal Babe Hera Asyudin. Oh, Orang yang sangat paham tentang pariwisata di Sumatera Selatan, Palembang oke. khususnya. Yang Bapak ganteng itu siapa nih? Oh, iya. Usaha. Punya duit Punya ini. hotel. Punya hotel. Ya, kita kenalkan lah. Namanya siapa? Namanya Pak Ismail. Kalau aku panggil aku Jimail. Jimail. Haji Mail. Tapi kalau panggil Ji. Tapi dia ini kan punya dia. Oh iya. Kalau Siapa lagi kalau enggak? Kita ngobrol ke fokus Babe ya. Hah? Kita ngobrol yang Jangan dong, jangan fokus dulu. Kita tanya dulu yang pelaku wisatanya ini dulu, Iya. yang punya hotel. Apa sih kendalanya sebenarnya? Coba Pak Ismail, bisa cerita nggak Ya, tentang hotel itu? cerita pertama kita selalu bisnismen di Ah. oil and gas dan di telekomunikasi. Jadi dari Kan punya hotel juga, pengembangan- kan punya hotel juga kan? Hotelnya ada satu pengembangan perusahaan. Oh, kosong. bagian dari unit Bagian usaha. ada pengembangan. Bukan, yo. Pak itu dari situ. Jadi kita ini semangat untuk menghidupkan kota Palembang dan cinta dengan pariwisata kota Palembang. Ya. Jadi saya juga membawahi dan menjadi beberapa daripada Komunitas. event komunitas Nusantara di komunitas mobil ya, motor kan ya. Nah jadi kita tuh berharap bisa membawa para pariwisata Nusantara, seluruh Nusantara ini kita adakan event di Palembang dan itu pernah saya lakukan. Oh, pernah dilakukan? Pernah kita lakukan di hotel Demang Depa Daun, itu hotel Excelton. Saya bawa seluruh Indonesia mulai dari Makassar, Bandung, Aku Jakarta dari Palembang tuh. untuk memperkenalkan Event apa? event Pajero Sriwijaya. Oh, Jadi ayo. Mitsubishi Pajero Club dengan kita mendapat kepercayaan dari pusat bahwa Mitsubishi Pajero Club Bumi Sriwijaya. Kenapa saya minta Bumi Sriwijaya? Untuk memperkenalkan Ikon Sriwijaya. Ikon Sriwijaya itu kita taruh di kota Di Palembang. Kota Palembang. Saya coba Mas Teguh ya, Mas Teguh ini kan orang budaya nih, yang selalu bicara tentang budaya. Masyarakat Palembang kira-kira welcome nggak sih dengan kedatangan para wisatawan itu? Logika tuh gini sederhana. Kalau kau datang bawa duit, kau nerimo. Datang mau dia terima? Oh, terima, Tapi datang. belum tentu dong. Karena Iya. Palembang kan punya juga nih. Ada nilainya, jangan melanggar Ya. aturan. Makanya wisata itu intinya datang ke uang, biar uang tuh belanja, biar uang tuh ngabiskan duit tuh di kota ini. Nah kalau dia habis kota ini kan masyarakat bisa ngambil nikmatnya, ke UMKM segala macam. Cuma masalahnya itu cuma apa? Mampu dak kita masyarakat ini melon jago apa sudah ada. Coba be. Benar. Mana baik itu baik. Di wisata pariwisata itu kan ada sabta pesona, Sabta Pesona. Apa itu Sabta Pesona? banyak ada 7. Itu antaranya aman, tertib, bersih, rapi, indah, semua ada. Kira-kira pemerintahan daerah baik kota provinsi itu udah support belum dengan aturan itu? Jadi kelihatan ini akhir-akhir ini memang itu ada. Contohnya menunjukkan jalan di pasar 16. Nah, jadi unsur tertib itu sudah mulai ditonjolkan. Nah ini yang kita minta dengan Pemkot ini, cuma syarat 3 dulu, aman, tertib, dan bersih. Oke. Itu sebagai pemicu pariwisata. Orang akan senang ke tempat yang seperti ini. Nah itu bagian pemerintahnya. Tapi kan kita juga lihat, ya, artinya Palembang ini sebagai kota heritage, ya, Iya. nah, kota tertua di Indonesia. Kan? Tentu Tapi itu kita lihat tidak muncul di dalam
framingnya bahwa Palembang ini adalah kota heritage. Sebenarnya mau dikembangkan jalur pasar Mula sampai ke sana. Itu kehidupan seperti kota Tua di Jakarta. Kota heritage. Kota heritage. Berwarna mungkin perlu satu kolaborasi yang lebih bagus. Sebuah perintah elit kepada pemerintahnya, ada pemerintahnya, ada medianya, ada akademisinya. Nah itu akan dibentuk. Ya, Sudah rencana. Sudah direncanakan. Tapi wacana-wacana, diskusi-diskusi, ngobrolan bagaimana membangun kota itu, aku rasa sudah banyak orang-orang yang peduli di DKI. Cuma kan actionnya masih belum sempurna. Betul. Jadi yang peduli banyak, eksekusinya belum jalan. Actionnya juga. Jadi kalau dulu Arif Yahya, menteri terdahulu, Iya. Yang pernah akan di sini ya. komitmen kepada daerah itu minimal 80% untuk baru persen itu akan maju. Tapi kalau wali kotanya tidak begitu minat ke sini, ternyata susah. Padahal ya harapan terbesar dari wali kota kota Palembang, PAD terbesar kita ini kan setelah pajak kan adalah DPAD pariwisata kan, pajak pariwisata kan, makanan minuman cek. Iya. Harusnya kita lebih lihat Jakarta kan dia dari kulinernya, dari UMKM-nya yang hidup, dia kan tidak punya produksi yang lain kan. Kita tahu kan di kota-kota dunia ya, seperti di Itali, di Thailand, di Jepang, kota yang dibelah oleh sungai itu selalu menghasilkan value yang luar biasa, ya kan? Sehingga bisa menghasilkan kunjungan wisata yang besar, dan apalagi Palembang sudah punya ikon dengan Jembatan Ampera. Nah, apa sih sebenarnya yang kayak Pak Ismail? Pak Ismail kan sebagai pelaku dan juga penikmat wisata dan biasa juga berjalan. Ya, sudah pernah bawa juga saya beberapa teman-teman di komunitas untuk hadir ke Palembang, dan begitu banyak mereka semangat belanja pempek di 26 ilir ya. Walaupun pempek yang enak-enak banyak tempat lain kan, di 26 orang tahunya pempek 26 ilir deh. Iya. Dan unggulan kita Palembang Palembang ini ilir. mie 26 ilir. Ya. Ya, pempek es mamat di Palembang suatu produksi unggulan-unggulan kota Palembang. Nah, yang ini harus kita jaga. Sebenarnya kita bangga sih. Nah, tinggal giat-giat daripada pemerintah atau mungkin untuk keamanan. Ya. Dan pernah juga Pak, saya bawa rombongan untuk makan durian malam di BKB. Penerangan kita kurang terang Pak. Penerangan kurang. Penataan daripada kulinernya terkesan kurang Seadanya. Seadanya tidak jadi masalah karena kita lihat spot-spot lokalan kita kan, tapi kebersihan dan penataannya agak kurang tertib. Nah, Mas Teguh sebagai seorang yang mempelajari budaya, apakah termasuk warga kota Palembang dengan budaya yang ada, adat kebiasaan, dengan nilai-nilai yang dia punya, seharusnya kan sudah menjadi daya tarik sebenarnya para pelancong, wisatawan itu datang ke Kalau bicara tentang quality isi dari produk budaya, terus kesenian tadi cukup bagus. Permasalahannya Palembang ini kan ada habit ya, aku tidak bicara budaya, habit kebiasaan ya, itu bukan budaya ya. Ada habit dan kebiasaan. Dulu buang sampah basi. buang sampah basi. Sekarang buang sampah sembarangan. Kalau dulu buang sampah basi, sekarang buang sembarangan. Ini kan kalimat itu kan. Ini ukurannya di mana tuh? Jadi gini, kita sederhanakan. Ada kebiasaan kita yang harus kita benahi bersama, tidak selepas kita atau masyarakat ya, adalah tertib buang sampah. Tertib sampah, buang sampah pada tempatnya. Terus pilahlah sampah itu, jangan asal buang sampah. Agak instruksi gitu. Ya, jangan asal buang sampah. Karena kalau seperti yang saya tadi, bersih, aman, tertib. 3 ini terpenuhi, uang nyaman. Dosa 77, 3 ini jadilah. 3 ini terpenuhi nyaman. Kalau nyaman, akan tumbuh kreativitas. Ya, tapi kan kemarin kan dia jadi staf ahli di wali kota. kota. Apa yang terjadi? Coba. Saya dengar dari Ayatnya apa Iya, 5 tahun kan jadi staf ahli wali kota
Yang bidang pariwisata kan? Kedua. Staf ahli wali kota gelombang kedua aja. Gelombang 2 ya. Ya 5 tahun lah kan? Ya, Kalau- betul. 5 tahun. Tapi Gimana, Bre? Malah 6 tahun. Malah 6 tahun. Yang jelas ada dalam lingkarannya. Ya. Aku bikin dalam di situ, Be. Ya, jadi kita kan sebagai staf khusus itu coba memberikan masukan-masukan kepada wali kota. Eksekusinya ya di wali kota kan. Jadi kita sudah banyak sekali saran ke Pak Wali, yang tapi tergantung eksekusi Pak Wali. Aku kira satu poin tonjolan Yang pernah Anda usulkan yang jadi mercusuar di pemikiran Babe. Kita selalu berpikir bagaimana aman, tertib dan bersih. Udah itu aja. Ya, kalau aman untuk dan bersih, kalau bagi saya selaku sering membawa para kegiatan hobi touring, tour, pengen mengetahui adat, itu tidak cukup untuk memajukan suatu kota Palembang pariwisata. Pada awal Pak Mai, harus itu dulu. Baru Iya, itu. sarana lain. Nah, kalau itu tidak cukup, berarti namanya gagal. Kita nggak bilang gagal kan? Aduh. Kalau saya pengennya itu, Babe, Pak Dasir, satu kehidupan apa menjadi tonjolan kebudayaan kota Palembang. Salah satunya entah itu dulu, entah itu nyimas kemasnya, ya nyanyi. Ada ciri khasnya. Ada ciri khas. Dan Saya itu setiap budaya. acara-acara besar, Munas atau perkumpulan di Sulawesi, di mana saya selalu bilang bahwa komunitas kami di Palembang itu membawa agenda besar, itu saya membawa nama besar Bumi Sriwijaya Chapter. Pajero, Mitsubishi Pajero Bumi Sriwijaya Chapter. Dan kami bilang marka kami masih ada di daerah Tengah Buntu. Ikon ini yang kita tonjolkan selain daripada Ampera, kita ini kan menonjol itu yang pertama kan Sriwijaya. Nah itu yang harus kita framing terus, Bang. Jadi maksud kita ada satu tonjolan besar, mercusuar kota Palembang ini. Jadi tadi kalau selain aku pempek, bisa coba menarik sebuah pemikiran baru, karena kita Indonesia Sriwijaya, Iya. secara itu kata Sriwijaya adalah maritim. Mm-mm. Artinya sesuatu yang wisata yang berbau maritim, yang berbau perairan harus kita tonjolkan. Umpamanya kita Mas, berbeda. kita tidak kembali lagi kepada zaman jadulnya, entah zaman Zaman pelayaran. Sekarang kita mengemas, membungkus Sriwijaya ini secara modern. Kalau kita lihat di perumahan sana kan ini sudah semi modern, menghilangkan sebagian yang kuno-kuno, tapi sejarah kunonya ada, vintage. gitu. Kita lihat di Bali, menunjukkan Balinya, yang kunonya ada dan modernnya ada. Bandung begitu ramai liburan kemarin, seluruh pila-pila dia penuh dengan harga begitu mahal. Sampai kemana? Nah, harapan kita Palembang ini jangan nanti buka jalan tol, uang Palembang habis ke duit ke Lampung, takutnya uang sebelah sana mencari duit Palembang. Terbalik, tidak benar. Harusnya kita buang duit ke sana, dia tumpah duit di Palembang. Simbang ya. Imbang, si kok bos ketumpah. Bahasa Palembang namanya kayak. Jangan sano kita buang, dia ke sini nerimo. Jadi tidak balance. Sebenarnya yang terjadi itu sudah cukup imbang. Memang banyak uang Palembang Lampung, tapi banyak juga uang Lampung Palembang. Sebagian angka ekonomi Banyak dia ke sini, persentasenya, apakah mereka itu berwisata kuliner Atau berbisnis. atau mereka situ Bekerja. atau berbisnis membawa dari sini ke sana. Mereka Pertimbangan secara PAD-nya, PAD. Kalau Lampung, saya termonitor dari HPI itu setiap hari itu ratusan ribuan orang bisa datang ke sini untuk datang ke religi tourism. Mereka ke makam-makam, ke Alakbar, tiap hari penuh. Berarti wisata religi ya, Iya. wisata religi ya masih bisa. Jadi kita balik Orang Lampung itu. kita balik ke awal dulu, Beh. Bersih, aman, indah. Itu kan program lama, Beh. Zaman Bali. wali kota lama, Bali. Palembang, bersih, aman, rapi, indah. Dan kita merasakan deh pada saat program itu Bagus. dicanangkan mungkin di 10 tahun ya. Ya. Apakah sekarang nggak bagus? Hah? Apakah sekarang nggak bagus? Tambah bagus sudah. Tambah bagus. Kalau tambah bagus, artinya pariwisata harus lebih banyak dong Pasti. Indikator bisa kita lihat dari PAD. dari PAD-nya. Ya. Setiap tahun ada peningkatan PAD. Di situ ada indikator bahwa wisatawan akan semakin banyak. Artinya pariwisata Palembang ini ya kondisinya memang sedang bagus-bagusnya. Sedang Kalau menurut Babe, bagus.
Dan Tentu ada indikator yang kata Babi tadi. ya, prediksi Babi ini 2 atau 3 tahun lagi Palembang ini salah satu alternatif kota transit terpopuler dengan Lampung. Tapi saya gini, Pak. Ini Saya hanya jalan, Be. Nah, ini- Apa kira-kira sudah ada rangkaian-rangkaian arah ke sana? Ada. Ini Pak Ismail, saya ini kan ketua forum kuliner ya. Iya. Dan saya tahu anggota saya sekarang ini rata-rata mengeluh. Omsetnya pada turun. Bagaimana Babe bisa Iya. menjelaskan Kondisi seperti itu. menjelaskan tentang kunjungan wisata dari Lampung sini banyak, ribuan per hari. Iya. Dan itu tidak tergambarkan di pertumbuhan ekonominya, di pertumbuhan usaha teman-teman kuliner itu. Ya barangkali dia makan tuh dia. Jangan ke sana. Yang memang Tidak mau ke sana. Iya. Tapi kalau kan aku ini kan pernah juga tinggal di Lampung lama juga kan. Dan terakhir saya juga sejak terjadi tol ini, kulihat pergerakan Palembang Lampung itu lebih dominan. Palembang yang banyak. Lampung, iya, termasuk hotel bintang-bintang 5 dia yang tepi pantai Di itu. bagus Lampung. Pernah saya datang ke sana nginep, 70% itu BI. Kurang lebih 15%-nya itu BI, 15% DKI. Makanya kita jarang Bi. bertemu dengan Memang itu kendaraan BI. kita Ketemu, benar. kita ke BI. BKB. Iya. Ke BKB. Kita BI. jarang melihat ada BE. Nah, Coba ke Lampung, ketemu mau BG kan. Jadi Mak Yandri kan ajaran apa indikasinya? Indikator ya. Proyeksi bagi 2-3 tahun lagi. Jadi begini, jalan tol itu kan terus progres ya sampai ke Aceh. sampai ke Aceh. Pada saat ini jadi, ini orang dari sini harus ke Jakarta misalnya, dia transit. Di Dia Palembang. tinggal milih Palembang atau Lampung. Nah, tergantung kita hospitality di kota ini. Kalau sudah lebih bagus, orang ngerti. Ya, makanya siap tidak kawan-kawan pariwisata. Makanya kita aja mulai sekarang mempersiapkan Jadi diri. masalah ini kalau dia nanti stay-nya di Jambi. Sengaja beda. Dan iya, artinya kalau Karena memang akomodasi di Jambi masih terbatas. Mereka pasti Palembang pilihan dengan Lampung. Dua tadi ya. Jadi artinya ada kalau yang memang bisa mendapat tumpahan seperti itu Ya. kata Babe itu, tinggal lagi kawan-kawan pelaku pariwisata di Kota Palembang Bersiap ya. dengan fasilitasnya, dengan konsepnya itu sudah siap belum, dan pemerintah juga sudah mempersiapkan belum aturan-aturannya. Itu yang harus kita siapkan mulai sekarang. Memang saya sependapat dengan kata Babe tadi. Pernah saya jalani pada waktu memang saya touring ini pada baik Iya. dari Padang. Ya. Dia titik henti pertama dia di Palembang. Palembang. Kurang lebih ada 27 unit mobil Pajero. Habis dari Palembang saya sambut. Mereka bablas ke Bandung, enggak ke Bandung, Lampung. iya, lewat. Saya langsung jadi RC untuk Karena terlalu capek. Di satu malam pasti dia Palembang. tidak di Jambi dia. Jadi ibaratnya Babe ini akan bicara Palembang Hub City ya. Ya. Jadi semua orang lebih baik transit ke Palembang, Iya. mau nginep, mau apa, mau ganti amunisi di Palembang semua. Selanjutnya Makanya- monggo kemana tempat tujuan berikutnya. Ya, artinya kan ini peluang besar nih. Peluang besar. Peluang besar bagi sektor ekonomi, terutama di bidang ekonomi kreatif ya, pariwisata. Ya. Ibaratnya gini, Hub City itu ibarat kayak terminal. Ini kumpul terminal ya, terminal rest area. Penghubung hub. Jadi kan kayak rest area, apa yang butuh rest area? Pertama kali butuh makan, kedua butuh istirahat. Nah, bagaimana menerjemahkan makanan istirahat tadi menjadi sesuatu yang menarik? Ya kembali balik pada pelaku bisnis, Tapi pemangku kelemahan kebijakan. kita ada masih Pak Dasir Babe. Kita harusnya di tengah kota, tidak jauh daripada jalur tengah kota, harus ada exit tol. Tapi kalau mereka terlalu jauh exit tolnya, mereka akan bablas. Kita Ya. exit tol kita di mana sekarang? Yang Ada terakhir satu kita proyek Palemasan. Keramasan ya, Dekat. yang habis itu di daerah Ya, karena kalau Banjarmasin. Keramasan itu mereka balik kanan lagi. Kita berharap mereka itu harus tetap itu di posisi di Exit KM tol. 12. Itu Jadi malah dia kita nggak dalam masuk ke kota kan. Banjarmasin, jauh dia. Nah, kalau dari Banyu Asin dia aku kira bablas dia. Malah dekat ya Dia tambah 2 jam lagi nih ke Lampung. Jambi dong. Kalau di Banjarmasin. Iya. 3 jam lebih dia ke Satu jam kan lebih dekat B2 jam kalau tol jadi B. Maka kalau exit tol kita tidak sesuai ya, aku kira ya Amsyong lewat 12. Minimal adalah yang perlu. Ya. Adalah Ya makanya harus ada Daya menarik
penarik kota Palembang. Jadi bukan hanya mengandalkan apa yang sudah ada seperti jembatan Ampera, ya kan? Tetapi ada hal yang baru ketika wisatawan datang, ada hal yang baru yang ingin dikunjungi orang-orang dari luar daerah Ya. ke kota Palembang. Contoh kecil baik, main buat tempat spa. Ya? Di hotel itu tempat spa kan. Nah, jadi kalau Mau capek? capek bisa spa sampai jam 2 malam masih ada kan? Kan spesialis babe untuk buka tempat latih spa untuk muslimah kan gitu kan. Khusus muslimah ya? Tapi Ya. disclaimer dulu, Babe ini punya usaha spa. Ya, saya Disclaimer dulu, punya usaha spa, bagian dari ekonomi kreatif. Ekonomi kreatif. Spa yang khusus melayani muslimah. kaum perempuan. Perempuan. Spa. Jadi laki-laki dilarang masuk, kami tidak masuk. Itu itu bikin rambutnya kontrol. Laki-laki ini. enggak jadi ngomong lain kan masuk. Jadi Babe dengan selama bergabung ini yang ada di pemikiran Babe ya, yang sudah Babe perjuangkan dan berhasil, dan daya tariknya, daya manitnya begitu besar, apa Be yang Babe rasakan? Karena kami belum, Jadi kita zaman kemarin itu saya nggak merasakan sama sekali Melandai aja. wisata kita. Melandai aja. Kuliah dia ada-ada aja. kita ini dari dulu waktu masih muda sekitar 20 tahun lalu berjuang konsolidasi terus supaya seluruh stakeholder masyarakat ini bergabung, berkolaborasi. Nah sampai sekarang itu sudah terjadi. Generasi ke bawah itu sudah mulai bergerak. Jadi kita sebagai orang tua tinggal mengarahkan ke mereka ini. Seperti ASPI udah sangat kencang itu. Asosiasi Pelaku Pariwisata itu efek luar biasa. Asitanya luar biasa, KPI-nya luar biasa. Ini anak muda semua. Nah ini yang, tapi mereka ini egonya masih tinggi. Makanya dibutuhkan kita sebagai yang menggabungkan Mengkoordinir lah ya. Ya, Ngomong misalnya. ngomong mereka. Artinya sebenarnya kendala kita di dalam memajukan pariwisata di kota Palembang sendiri apa? Ada nggak Iya, kendala-kendala? apa kira-kira Babe? Sebenarnya tidak begitu. Nggak ada kendala. Tidak begitu. Yang penting ciptakan dulu. Menurut Babe kita di Palembang ini tempat spot pariwisata yang ikonik yang biasa diikuti. Ampera. Oh Ampera yang PKB. Ampera dan PKB itu ikon. Ikonik ya. Lebar. Kalau malam hari termasuk nilai jual tinggi lah. Tinggi. Tinggal kita Kita kalau keamanan lebih aja. bagus lagi, wih. Tapi sebenarnya kita ini mempunyai suatu aset besar ya, sumbangan dari pemerintah pusat. Itu banggaan kita orang LRT. Palembang ini sebenarnya bukan LRT, bukan daripada BKB, kayak sebenarnya Jakabaring posisi. Ya. Stadion ya. Tinggal itu dikemas Mana sedikit. Babe sini? Tinggal dikemas sedikit lagi, olahraganya ada, tempat-tempat apa, tinggal pengemasan dan perapian saja sebenarnya. Aset yang begitu triliunan kan Iya. dibangun. Tapi Baik. sebenarnya tinggal antara provinsi dengan kabupaten, dengan kota dan kabupaten lain untuk sama-sama gotong royong Ada, kalau aku- jaga positif aja. Iya, aku lebih Satu suka kawasan gini, ya. Kawasan satu Lagi gini kawasan. ya. Malah bisa Dan menjadi integrasi, wisata- dia terintegrasi. dan bisa menjadi wisata olahraga sebenarnya. Termasuk Oh, olahraga kota Palembang. pantai, Iya. adanya di positif. Jadi gini ya, kita boleh banyak punya fasilitas, tapi kalau tidak ada yang menggerakkan fasilitas, jadi barang mati. Mubazir. Mubazir, karena gini, siapa bisa gerakkan fasilitas? Oke. Komunitas dengan Betul. beragam kegiatan dia. Betul, Nah, betul. pemerintah ada regulasinya, mungkin ada fasilitasi Betul. komunitas yang ingin bikin kegiatan, tapi di ini dulu apa istilahnya kok di itu dilakukan dulu audiensi segala macam. Ini apa mutualnya, ya kan? Kalau dia tidak penting mutualnya untuk kemajuan Palembang, ya mohon maaf. Tapi kalau ada mutualnya untuk kemajuan Palembang, misalnya tadi ada Bukas Pajero undang datang ke orang-orang dari seluruh daerah. Nusantara. Gimana orang pemerintah kota dalam mensupport ini? Ya. Jangan nanti kita lagi pun, kami bikin pemerintah bantu tidak. Sementara dari kelompok komunitas tidak komunikasi dengan pemerintah. Sebenarnya itu pernah dilakukan waktu aku ketua PHRI. Kita adakan munas PHRI itu di fasilitasi Pak Gubernur itu
sampai 2 kali hadir di acara. Jadi kan baik intinya. Artinya itu kesenangan orang. Iya intinya Tidak- kolaborasi Ah. itu harus nampak di permukaan. Ya. Welcome drink-nya itu difasilitasi gubernur di gubernuran. Terus perobel perpisahannya dengan wali kota. Nah itu Nah. sehingga yang kawan-kawan ikut kelas tadi puas. Nah, kita lagi ke Kota Palembang. Kita apresiasi kerja wali kota sekarang yang mulai menata kota. Bagus. Mulai dari kabel, selokan, segala macam. Seluruh. Mulai ditata jadi rapi. Nah, tinggal bagaimana nanti menata isi. Nah, Nah, itu munculnya kumpul ke komunitas atau kelompok-kelompok itu dengan stakeholder kota. Mungkin pada saat dulu kita berseberangan, tapi itu saat Ya, kompetisi. itu- Tapi pada saat ini bisa membangun kota harus sama-sama. Ya, sama kita. Kan Kantor bisa Pak gitu. Gubernur itu bersinergi. Dan ini Ah. sudah dari awal kalau kota tidak kolaborasi, tidak sinergi, roboh. Jadi artinya ada beberapa catatan penting yang bisa kita tarik sebenarnya, bahwa di Kota Palembang ini secara fasilitas kita sudah punya semua. Potensi bagus kan. Potensi sudah ada. Ada seperti mulai dari stadion Iya. kelas utama internasional kan, Internasional. internasional. Terus Bandara, ada juga bandara internasional. bandara internasional. Ada landmark juga, Ada landmark kita itu Ampera, Ampera, BKD. ada itu yang namanya LRT. LRT. Bagus Jadi kan? ada yang kurang kita nih sebenarnya. Nah, Promosinya kurang dari Pak. Promosi Promosi bagus. itu. Gencar. gencar. Artinya Untuk kita hotel apa sampai ke Internasional. Internasional. Udah, yang masalah Kenapa sekarang sudah mulai diamankan baik? Ya. udah lah. Baik Masalah domestik kita, atau internasional. Kalau sampai internasional sudah mulai menyebar, setahu saya kan zaman Pak Alek dulu. Ya, sering itu event internasional. lahir Asian Kalau Games. saya sekarang ini, Ya. sebenarnya jadi gini, gini. masuk. jadi kita bicara fakta aja. Ya, kita bicara waktu ini. Jadi kita lihat di beberapa daerah seperti Jogja, ya. Mereka itu melibatkan sebenarnya masyarakat. Jadi ada kesadaran di masyarakat. Ah, itu dia. Sadar wisata. Ya. Iya kan? Bahwa masyarakat itu sadar bahwa mereka ini bisa adalah hidup dari wisata. bagian dari pariwisata itu. Iya. Contoh, bagaimana saya lihat ada di Jogja itu, dia menjadikan rumah-rumah itu sebagai tempat nginap. Nah, kita ini homestay, kita ini di bantaran Sungai Musi itu, kalau itu dipercantik dan dijadikan sebagai homestay, Hebat. saya yakin itu dan Wah, tempatnya benar-benar value-nya tanah beda ya. tuh, value-nya Value-nya beda. luar biasa tuh, Bro. Luar biasa. Nah, ini sampai tidak. Nah, itu kesadaran itu perlu. Nah, kesadaran itu tentu ada edukasi yang harus Ya. diberikan oleh komunitas, oleh pemerintah. merubah culture masyarakat itu udah mudah. Dari masyarakat rata-rata pedagang, bisnis pekerja menjadi masyarakat pariwisata itu beda. Ini edukasi mas. Ya makanya tidak mudah. Edukasi Itu memang pada tidak kesadaran. mudah. Ini Merubah tantangan- orang tidak Dah, mudah, tapi ini itu tantangan paling kita sulit. sekarang. Paling Paling sulit. Ini tantangan kita Ya, Mas sekarang. Teguh itu ngomong mudah itu. Ya karena memang kan dia bukan pemegang kebijakan. Hmm. Tapi kalau sekelas wali kota, Ya. stockholder yang ada Iya. di Kan mungkin ada bisa kota dipindahkan. Palembang, Dari iya. Aiko dipindahkan ke dalam. Artinya sekarang ini Asal ada kemauan. ada tidak kemauan dari Iya. pemegang Kekuasaan. kekuasaan itu. Itu Masyarakat loh sebenarnya. peduli semua untuk kota. Kalau masyarakat, lah kita berbicara ini bukankah ini bentuk kepedulian? peduli Betul, semua. pernah. Cuman apa sih peranan cerita rakyat? Salah satu komunitas teman sebelah, dia membawa kurang lebih 270 armada seluruh Nusantara, acara di Novotel. Novotel berapa? Kalau satu orang tuh belanja 10 juta atau 5 juta kali 270. Berapa orang uang yang beredar di Berapa kota masuk Palembang? pada waktu dia ada 3 hari dia Monas. Pernah kawan juga ada acara komunitas sebelah 350 unit di mana BSD macet ya pengaturannya. Mereka ada biaya sendiri. Kami ini pernah 2000 Tidak orang kok. difasilitasi. Kami pernah 2000 orang jaga kabar kan booking selama seminggu. Apa itu? Ada event Apa? nasional event keagamaan. Nah, Seminggu loh kami booking jaga kabar ini. Iya, nah apalagi seperti ada kegiatan seperti itu ya Mas ya. Sering Ini kan 2000 Nusantara. orang dibawa. Nusantara. Nusantara. Nah, Dan semuanya gue jaga kabarin. tinggal penataan. Sudah mulai banyak kan. Nah, artinya kalau dulu kan kita sering 2020 melihat armada oh, macet deh. kita kan pernah juga dulu itu kita lihat sering banyak event-event yang Iya. terselenggara di sini ya. Nah, memang di 5 tahun terakhir ini kita lihat, nah kita membandingkan, Bukan. Tetapi Kita nampak Tidak pengen melihat kota kita lebih maju. Jadi lebih kita ya, pengen ada gairah. ada gairahnya. Gairahnya. Atau karena memang juga terpengaruh dengan masalah COVID kemarin tadi.
Ya pertama itu. Pertama itu karena memang Masih ada sampai sekarang ya, pembatasan. Ya. Tapi udah lama sekali kalau COVID dijadikan. ada nggak kira-kira Alasan. ya Palembang ini untuk 2025-2026 maskot daripada setiap tamu yang datang itu. Kalau dulu kan setiap ada acara itu ada maksudnya ini, Ya. boneka ini maksud kita itu kan masuk kota Palembang itu apa? Apakah dengan amperanya, apa dengan ini, apa ada yang terbarukah dari UMKM kita? Jangan Banyak. setiap. Banyak. Jadi lebih Jadi tentang ada eksplorasi lagi begitu. banyak kaos Ampera di bawah proyek itu banyak yang jual. Jadi Jadi perkembangan mereka outletnya di mana? Outlet tempat mereka Di bawah Ampera itu banyak yang jual baju-baju ini Jadi tentang kalau memang ada teman-teman tentang wisata kan bisa Palembang. dibawa ke satu titik. Mana sih ciri khas saya Palembang? minggu kemarin lah, jalan di bawah jembatan Ampera itu memang sudah terbentuk spot-spot itu dari tongkang-tongkang itu yang kita bisa makan siang. di kafe makan siang, Warung terapung. warung Sore terapung. bagus sekali. Dan itu memang cantik sekali. Tetapi persoalannya yang saya perhatikan itu memang menuju ke sana itu. Nah susah. Ya, Yang bermasalah. itu persoalan Perjuangan. karena ada apa? Masih gelap. Ya. Jadi orang untuk datang ke sana itu juga Takut. ya makanya saya bilang Kurang penerangan ya jadi Pak. Jadi Kurang bapaknya tetapi jadi enggak terang benderang ya. penataan dia sebagai tempat wisata itu tidak. Dari Saya situ. pikir sih tidak bisa. Semalam. Iya. Ampera luar biasa kan. Iya, iya. Nah, Dulu kan Ya, ini iya. sudah pernah juga di tempat tentara itu apa yang namanya itu? Backup. Bekan. Ini bekan bukan? laju tentro. Bagus juga Iya. sekarang. Dulu itu udah lama sekali, kita tahu 3 tahun yang lalu. Sekarang Pas- sudah di Di belakang apa tuh, Cek? Di belakang pasar 16. Ya. Itu ada di pelataran itu kan? Ada dua tempat musik, Benar. makan di Semalam itu. lah beberusin. Sana kan? Tapi kan kita mau ke sana Nah, itu. susah. Aksesnya masih gelap. Dan balik ke awal tadi kan. Parkiran juga kita harus normatif angka parkirnya berapa. Jangan basing apa? Nah harga menurut Parkirannya. yang Ya harus itu. harus di Dikontrol oleh pemerintah lah ya. Ya. Nah ini barangkali dengan diskusi-diskusi kita seperti ini, ya kan? Mudah-mudahan didengar nanti oleh. Ya. jadi input bagi Ya, jadi ini bentuk kecintaan kita sebenarnya Iya, menyampaikan ini. Peduli, cinta dan perhatian kita terhadap pariwisata Kota Palembang kan membawa budaya-budaya asli Palembang yang punya nilai jual secara nasional dan mobil. Oke, kita tutup ya. Ya. Oke, kita tutup diskusi kami hari ini. Kami host saya Dasril, Andreas Teguh, Tewong, Andreas Tewong, dan Baik. Babe Herlan. Babe Herlan dan Bung Ismail. Ya, itu saja. Mudah-mudahan ini menginspirasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.